Surat dukungan untuk Work and Holiday Visa atau S2WHV akan diberikan dalam satu batch saja sebentar lagi. Jadi, kuota sebanyak 4.796 orang untuk tahun 2024 dan 2025 hanya akan dikeluarkan satu kali saja tahun ini. Oleh karena itu, persiapkan diri Anda sebaik mungkin karena waktunya tidak lama lagi. Halo, nama saya Sastra Wijaya dari Melbourne, dan hari ini saya akan berbagi informasi mengenai SDUWHV yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi di Indonesia. Jadi kalau Anda belum tahu, SDUWHV adalah surat yang diberikan ataupun dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebelum seseorang bisa mengajukan permohonan, yaitu visa Work and Holiday, yaitu WHV, untuk bisa berlibur dan bekerja di Australia. Mengapa Dirjen Imigrasi? Karena memang Indonesia mendapatkan kuota tertentu dari pemerintah Australia, dan karena jatahnya terbatas, maka kemudian untuk menyaring mereka yang bisa pergi, pemerintah Indonesia lewat Dirjen Imigrasi mengeluarkan apa yang disebutkan sebagai surat dukungan untuk WHV atau disingkat sebagai SDU-WHV. Jadi seperti juga sudah diketahui mungkin, syarat untuk mendapatkan SDU-WHV adalah bagi mereka yang berusia 18-30 tahun. Jadi sebelum Anda mencapai usia 31 tahun, kuliah aktif sekurang-kurangnya 4 semester, dari paling tidak sekarang Anda berada di semester kelima di perguruan tinggi. Menurut saya pribadi, WHV adalah salah satu visa yang paling mudah dan paling murah yang bisa diperoleh oleh warga Indonesia yang hendak ke Australia. Jadi karenanya, tiap tahun semakin populer sehingga persaingan semakin ketat. Dalam pengumuman terbarunya, Dirjen Imigrasi mengatakan yang diperlukan adalah persiapan sebaik-baiknya untuk mengikuti S2WHV tersebut. Jadi katanya, jangan percaya dengan janji-janji dari oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan bantuan mendapatkan SDU-WHV tersebut. Nah, kalau nanti Anda bisa mendapatkan SDU-WHV dan lalu mendapatkan visa untuk pergi ke Australia, persiapkan diri juga secara mental dan hal lainnya ketika mencari kerja di sana. Sejak COVID selesai dan Australia dibuka lagi untuk warga internasional di tahun 2022, maka jumlah anak-anak muda yang datang ke sini semakin banyak. Dan salah satu dari antaranya adalah dari Jepang. Dan terus terang saja, sama seperti juga mungkin yang mereka berasal dari Indonesia, WHV asal dari Jepang ini seringkali mengalami kendala dalam soal bahasa, yaitu bahasa Inggris. Dan kemudian membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Dalam sebuah artikel di koran Jepang Japan Times baru-baru ini muncul cerita pengalaman beberapa WHV Jepang yang kesulitan setibanya di Australia untuk mendapatkan pekerjaan. Selama 2,5 bulan, saya berencana belajar untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris sambil saya bekerja di kafe atau restoran, kata seorang mantan perawat bernama Yuri. Saya memberikan CV saya dalam bahasa Inggris ke berbagai tempat, namun saya tidak mendapatkan panggilan wawancara satu kali pun, katanya. Dan Yuri mengatakan baru mendapatkan pekerjaan setelah dia mendatangi lebih dari 150 tempat. Dan kerja pertamanya adalah di sebuah restoran Jepang, di mana pemiliknya berasal dari Indonesia. Tetapi, setelah bekerja sebulan di sana, pemilik tersebut memutuskan untuk melakukan renovasi dan menutup restorannya. Dan semua pegawai diberhentikan, kata Yuri. Salah satu syarat untuk mendapatkan visa tahun kedua adalah bekerja selama 3 bulan di kawasan regional. Misalnya menjadi pemetik buah. Dan pengalaman seorang perempuan asal Jepang yang berusia 29 tahun yang bekerja sebagai pemetik buah, dia mengatakan pengalamannya tidak terlalu menyenangkan. Sistem upahnya berdasarkan jumlah anggur yang kita petik, katanya. Dan bagi saya hasilnya kurang bagus. Juga di tempat tersebut, katanya tidak ada fasilitas WC. Jadi kalau harus ke toilet, kita harus minta seseorang untuk naik mobil pergi ke WC terdekat. Dan kalau tidak, ya kencing di sema-sema, katanya. Dan menurut perempuan tersebut juga, penginapan di kawasan pemetik anggur ini jugalah
tidak memadai. Dia tinggal bersama dengan 100 orang lainnya di tempat yang hanya sebenarnya bisa memuat 50 orang saja. Jadi itulah salah satu cerita mengenai kesulitan yang dialami ataupun tantangan yang dialami oleh para pemegang WHV yang datang ke Australia untuk mendapatkan pekerjaan, di mana semakin banyak orang dari berbagai negara datang setiap tahunnya sekarang ini untuk mencari peruntungan mereka di Australia. Jadi saya rangkumkan lagi bahwa sekarang ini Dirjen Imigrasi sudah mengatakan bahwa STWHV akan dibuka sebentar lagi dengan jatah 4.796 orang untuk kuota tahun 2024-2025 akan dilakukan dalam satu batch saja. Artinya hanya dibuka untuk satu kali saja. Padahal tahun sebelumnya dibuka untuk selama beberapa kali dalam setahun. Jadi silakan persiapkan diri Anda sebaik mungkin dan kalau nanti Anda mendapatkannya, selamat untuk Anda. Sampai jumpa lagi.